Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube, tempo. Tentu ya, Big Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardi Bayu dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isu etika yang relevan dalam pengembangan sistem informasi, yaitu pencurian data pribadi yang semakin marak. Dalam era digital yang semakin maju, data pribadi menjadi aset berharga yang seringkali disimpan dan dikelola melalui sistem informasi. Namun, pencurian data pribadi telah menjadi isu yang mendesak, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap privasi dan keamanan individu. Isu ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan pengguna terhadap teknologi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etika yang serius mengenai tanggung jawab organisasi dalam melindungi informasi sensitif. Pelanggaran terhadap privasi data tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga integrasi dan reputasi perusahaan yang gagal menjaga keamanan data mereka. Dalam menerapkan strategi penerapan telekomunikasi dan networking untuk mencegah pencurian data pribadi, yaitu yang pertama menerapkan enkripsi end-to-end untuk melindungi data selama transmisi, yang kedua implementasi autentikasi multifaktor untuk memperkuat keamanan akses, yang ketiga pemantauan jaringan secara real-time untuk mendeteksi dan merespons aktivitas mencurigakan, yang keempat mengintegrasikan sistem deteksi dan pencegahan intrusi IDS atau IPS untuk mengidentifikasi dan menghentikan ancaman sebelum merusak, serta melakukan segmentasi jaringan untuk membatasi akses ke data sensitif. Yang terakhir, memastikan bahwa semua perangkat jaringan diperbarui secara berkala dengan patch keamanan terbaru dan memberikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan respons terhadap potensi keamanan. Dalam mengembangkan strategi keamanan informasi terkait pencurian data pribadi, yaitu yang pertama melibatkan penerapan enkripsi yang kuat untuk melindungi data sensitif, yang kedua implementasi kontrol akses yang ketat dengan autentikasi multifaktor serta penyimpanan data di lingkungan yang aman dan terlindungi. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi serta menanggulangi potensi keamanan. Yang keempat, penggunaan teknologi keamanan canggih seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi secara pencegahan intrusi IDS atau IPS juga diterapkan untuk melindungi sistem dari serangan cyber. Yang kelima, memberikan pelatihan keamanan cyber dengan secara rutin kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman, serta memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur keamanan selalu diperbarui sesuai dengan standar dan regulasi terbaru. Yang keenam, penilaian risiko dan simulasi insiden dilakukan secara berkala untuk memastikan kesiapan dalam menanggulangi insiden pencurian data pribadi. Dalam merencanakan dan mengimplementasikan sistem mendukung pengambilan keputusan, yaitu yang pertama melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif, yang kedua memilih teknologi yang sesuai, yang ketiga mengembangkan arsitektur sistem yang kokoh, yang keempat memastikan integrasi data yang sensitif, yang kelima mengimplementasikan algoritma deteksi anomali yang canggih, yang keenam menyediakan dashboard interaktif untuk pemantauan real time, yang ketujuh, sistem notifikasi otomatis dirancang untuk memberikan peringatan cepat terhadap potensi ancaman serta memfasilitasi respons yang tepat waktu. Yang terakhir, melaksanakan uji coba menyeluruh dan pelatihan karyawan untuk memastikan efektivitas sistem dan respons yang cepat terhadap situasi darurat. Dalam menerapkan sumber daya komputasi dan komunikasi, yang pertama memanfaatkan infrastruktur cloud yang aman dan scalable, yang kedua memilih teknologi enkripsi yang kuat untuk melindungi data sensitif, yang ketiga mengimplementasikan protokol keamanan jaringan yang ketat, yang keempat menggunakan alat pemantauan jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan sistem mendeteksi intrusi untuk merespons ancaman dengan cepat. Yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data yang relevan dan terus-menerus memperbarui dan meningkatkan sistem keamanan sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman baru.
dalam mengimplementasikan visi dan perancangan sistem informasi. Dalam mengimplementasikan visi, yaitu menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya untuk melindungi data pribadi dari ancaman pencurian dan penyalahgunaan. Perancangan sistem informasi untuk mencegah pencurian data pribadi, yaitu yang pertama, identifikasi potensi ancaman dan kerentanan terhadap data pribadi. Yang kedua, terapkan firewall, IDS atau IPS dan enkripsi data. Yang ketiga, gunakan autentikasi multifaktor dan kontrol akses berbasis peran. Yang keempat, enkripsi data dalam transit dan at rest, serta gantikan data sensitif dengan token atau sembunyikan data asli. Yang kelima, deteksi aktivitas mencurigakan. Yang keenam, batasi akses hanya untuk yang berwenang. Yang ketujuh, ajarkan karyawan mengenali dan menghindari ancaman. Dan yang terakhir, evaluasi sistem secara rutin. Dan yang terakhir ada mengelola kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi terkait pencurian data pribadi. Dalam mengelola kesuksesan penerapan sistem informasi terkait pencurian data pribadi, yaitu yang pertama, pastikan komitmen dan dukungan penuh dari manajemen puncak. Yang kedua, lakukan analisis risiko secara menyeluruh dan terus-menerus. Yang ketiga, terapkan enkripsi, autentikasi multifaktor, kontrol akses berbasis peran, firewall, IDS atau IPS. Yang keempat, pemantauan dan respons secara real time. Yang kelima, edukasi dan pelatihan. Yang terakhir adalah lakukan audit keamanan dan evaluasi sistem secara berkala. Selain kesuksesan, ada kegagalan dalam penerapan sistem informasi terkait pencurian data pribadi. Yang pertama, lakukan investigasi secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan. Yang kedua, perbaikan dan pembaruan sistem. Yang ketiga, revisi kebijakan dan prosedur keamanan berdasarkan temuan investigasi. Yang keempat, edukasi ulang dan simulasi insiden untuk meningkatkan kesiapan. Yang kelima, berikan informasi yang jelas dan transparan kepada semua pihak terkait tentang insiden dan langkah perbaikan. Yang terakhir, tingkatkan pemantauan dan deteksi anomali untuk mencegah kegagalan serupa di masa depan. Demikian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.